Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا للذي ينقم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء والكرماء وحضرة الجماعة Masjid Jami' Nurul Mubin yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan kita awali dengan kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, orang yang berjasa dalam hidup kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan berdirinya Masjid Nurul Mubin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada dari keluarga kita dimanapun berada yang saat ini sedang sakit, atau mungkin jamaah kita atau warga yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Mubin ini yang saat ini sedang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan ngaji kita dari tafsir surah Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamamizadah. Kita memasuki ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Bismillahirrahmanirrahim.
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Qalu, mereka, ini maksudnya mereka yang enggak percaya dengan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Mereka mengira bahwa setelah mati selesai. Padahal kita hidup dari awal sampai akhir itu kan paling tidak kita ini melewati 5 rest area. Kalau diibaratkan seperti perjalanan di jalan tol. Kita start awal itu namanya alam ruh atau alam arwah. Kita semuanya ini mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir itu sama. Nggak ada bapak, nggak anak, nggak ada cucu, nggak ada mantu, nggak ada, semuanya sama di alam ruh. Kemudian kita setelah setar dari alam ruh ini, kemudian memulai perjalanan ruh kita dipindahkan ke alam rahim, ke rahim ibu kita. Nah, sebelum roh kita ini pindah ke alam rahim, kita udah mengadakan perjanjian atau sumpah. Ibarat seseorang yang mau menduduki jabatan, ya ada sumpah jabatan. Nah, kita juga sama, disumpah oleh Allah, bala syahidna, apakah engkau menyaksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Roh, kau siap bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Roh kita menjawab siap. Begitu ibarat sumpah jabatan sudah selesai, resmi kita memulai pra jabatan sebagai manusia berada di alam rahim. Ibarat mau kerja ini baru apa namanya itu, sebelum kerja itu training di alam rahim. Nggak lama Pak di sini. Yang normal ya 9 bulan 10 hari. Tapi kalau saya pernah baca dalam catatan fikih, terlama itu 4 tahun Pak. Terlama loh ya. Tapi wallahu alam, kalau saya sendiri juga belum pernah menyaksikan Pak. Paling kalau 11 bulan, 12 bulan saya pernah melihat cerita dari orang yang mengalami langsung mulai dari periksa awal sampai lahiran itu 12 bulan. Tapi kalau 4 tahun hanya di catatan sejarah. Wallahu alam itu lahir langsung bisa lari, daftar ke PAUD atau gimana, wallahu alam. Ini masa training sebagai manusia. Setelah di sini kita ini rest area pertama, rest area kedua di sini sekarang nih. Di alam dunia ini. Ini kita lagi berada di rest area 2. Ini waktunya relatif. Biasanya kalau tempat parkirannya enak, dapat rebahan enak, biasanya rest area agak lamaan. Ada yang cuma bentaran dulu, ada baru berhenti, berangkat lagi, baru lahir, meninggal lagi. Lah kalau kita ngikuti lama rest areanya Kanjeng Nabi Rasulullah ya 63 tahun. Itu dalam hitungan kalender Hijriah. Kalau dalam kalender Masehi 61. Karena kalender Masehi dan Hijriah itu setiap tahun beda 11 hari. Setiap tahun. Maka kalau seandainya tahun ini Idul Fitri itu kok jatuhnya tanggal 20, tahun depan tinggal ngurangi 11 Pak. Jadi 20 dikurangi 11, 9. Itu setiap tahun aslinya begitu. Lah kok pakai ada sidang isbat, udah terlanjur ada anggaran. Lah anggarannya nggak kecil loh Pak, lumayan. Itu anggaran kalau dijadiin satu bisa kebeli rumah segangan nih. Lah kok pakai sidang isbat segala, aslinya udah tahu bahwa setiap tahun itu kurangnya 11. Bisa dicek Pak di kalender. Rest area yang dialami yang sekarang ini, yang ketiga ini, ya relatif tadi kalau ngikuti Nabi 63 dalam hitungan kalender Hijriah, 61 dalam kalender Masehi. Udah berapa Pak? Udah lebih ya? Lebih, bonus. Bonus. Setelah itu selesai kita rest area, masuk kita lanjutin perjalanan berikutnya, rest area alam kubur. Bukan kuburan Pak. Alam kubur. Kuburan sama alam kubur beda.
Kalau alam kubur semua kita pasti masuk, tapi kalau kuburan belum tentu. Lah saudara kita yang misalnya naik pesawat nyemplung ke tengah laut, jasadnya nggak ditemukan, atau mungkin saudara kita yang lain agama yang diantar ke mana? Sono ke sono tapi kok sono arahnya. Sono. Saya kalau di sini tuh aslinya bingung, Pak. Saya kalau di sini perasaan saya barat itu sono loh, Pak. Ya bener Pak, di sini nih. Yakin saya perasaan saya itu barat sono. Ini bukan sini, cuman karena umumnya di sini saya ngalah udah ikut sini. Nah, ketika mereka yang dikremasi kemudian di apa? Di open apa bahasanya? Dibakar. Apakah mereka enggak ke kuburan? Enggak, tapi alam kubur tetap. Berapa lama di situ? Sampai nunggu rest area berikutnya kiamat. Begitu meninggal dimakamkan kok besoknya kiamat. Kalau di dalam hadis-hadis kiamat itu hari Jumat. Ini udah Senin. Ya ketinggalan Senin, ya kan? Besok Senin kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah. Tapi apakah Jumat besok? Ya Allah alam nggak tahu. Pokoknya dalam hadis-hadis itu hari Jumat aja. Tapi Jumat kapan? Wallahu alam. Insya Allah masih jauh. Setiap gang masih azan berkumandang, masih banyak orang yang mengumandangkan, melafadzkan kalimat Allah. Insya Allah kiamat yang kubro masih jauh. Tapi yang kiamat sugro yang masing-masing lah itu ya nggak tahu. Setelah di rest area itu kita dibangkitkan kembali masuk ke namanya mahsyar. Kita akan kumpul jadi satu mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul jadi satu. Tumplek, kalau orang Jawa bilang tumplek blek. Nunggu di sidang urut satu. Ya Allah, berapa lama itu Pak? Seandainya orang Kalibaru sini aja nih, Kalibaru RW berapa ini? RW 8. Itu dijadiin satu, gede, kecil, tua, muda. Kayak apa banyaknya? Nah itu ngadepin persidangan satu urut. Jadi nanti di sono kita bisa ngelihat Pak. Misalnya kotak amal Nurul Mubin ini pernah hilang. Ini pelakunya. Padahal tiap hari ikut bantu ngitung. Kalau CCTV gampang dikadalin Pak. Belok dikit udah gak kelihatan. CCTV roket patit gak bisa. Setelah itu, setelah sidang selesai lah baru penentuan surga, neraka, baru finish perjalanan kita. Wallahu alam, itu lama banget. Nah sekarang kita berada di rest area alam ruh, alam rahim, alam dunia. Baru rest area ketiga, perjalanan masih lama. Lah orang-orang yang ini kan dulu beberapa pertemuan yang lalu bahas orang-orang yang kufur, orang yang gak percaya dengan adanya kehidupan setelah kehidupan sekarang. Orang-orang ateis. Kalau orang-orang yang beragama, entah agamanya pun apa, mereka meyakini. Kristen ya meyakini akan ada hari pembalasan, Katolik ya meyakini. Tapi mereka yang tidak beragama, yang ateis, mereka nggak meyakini bahwa alam raya ini ada dengan sendirinya, manusia ini ya bergerak dengan sendirinya, nggak ada itu Tuhan-Tuhanan, itu nggak ada. Terus pokoknya ya semuanya itu natural berjalan dengan sendirinya. Itu mereka. Begitu manusia mati selesai, udah nggak ada kehidupan berikutnya. Menurut kafaru tadi. Kafaru itu kan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kufur itu bisa jadi dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani. Musyrikin selain Yahudi, Nasrani termasuk orang yang enggak percaya dengan adanya Tuhan, ingkar. Lah orang-orang yang ingkar itu ketika sudah memasuki fase perjalanan rest area setelah di alam kubur, ketika dibangkitkan itulah ucapan mereka qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini ucapan orang-orang yang ingkar. Qalu, maka orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar itu mereka mengatakan ya wailana. Wail itu artinya celaka.
Kalau bahasa sekarang itu kayak bahasa orang yang memaki-maki diri loh. Apa ya? Amsyong apa celaka apa. Wah, blangsak nih gini. Apa ya bahasanya kalau bahasa kita itu? Itu ya wailana itu begitu loh. Kalau terjemah bebasnya, qalu ya wailan, celaka. Kirain ini mah udah selesai, ternyata kok kita dibangunkan kembali. Qalu ya wailana man ba'asana, man siapakah ba'asana yang telah membangkitkan kita kembali? Ini siapa yang bangunin kita ini? Udah enak-enak tidur di alam kubur kok tahu-tahu dibangkitkan, dihidupkan kembali begini. Mimmar qadina, dari tempat tidur kami, alias di alam kubur itu siapa ini yang bangunin? Nah, kalau dalam ilmu tajwid setelah marqadina itu ada tanda saktah namanya, Pak. Saktah itu kalau teknis membacanya berhenti sejenak tapi tanpa bernafas. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berhenti tapi tanpa ambil nafas. Itu setelah lafal mim marqadina itu ada tanda namanya saktah. Saktah itu berhenti sejenak tanpa nafas. Itu kalau dalam ilmu tajwid. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza, ketika mereka mempertanyakan itu, kemudian Allah jawab, hadza, inilah kebangkitan ini adalah ma wa'adar rahman, apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa sadaqa, dan maha benarlah, pasti benarlah al mursalun, orang-orang yang diutus Allah, fi kalamihim, dalam ucapan mereka. Inilah kebangkitan ini udah disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Lah kamu dulu kan nggak percaya, katanya kalau udah mati ya selesai. Bahkan dulu Pak, saya itu punya langganan tukang mie pangsit. Ya Islam Pak KTP-nya, tapi nggak pernah sholat sama sekali. Saya bilang, ntar kalau suatu saat kamu mati gimana? Mati kan enak Mas, kata dia. Lah kok bisa bilang enak? Loh nyatanya nggak ada yang balik. Berarti enak. Kalau ibarat orang ngerantau, kalau pergi merantau kok males pulang, itu berarti enak di rantau. Kayak kita dari kampung ke Jakarta, begitu cocok di Jakarta diajak pulang, males, nggak pengen, makanya mati enak. Saat itu saya nggak bisa balikin omongannya Pak. Cuman begitu setahun 2 tahun, kebetulan dia kan kelilingnya di daerah sini nih Pak. Kebetulan katanya waktu nyebrang Jaya itu entah diserempet mobil box atau apa. Terus pokoknya saya tanya ke teman-temannya, dia sakit. Begitu dia sakit, saya datang ke mesnya yang dekat SD 09 Bon Baru itu kan ada tukang mie pangsit. Saya datengin, Pak, tempat tukang mie ayam yang namanya si Fulan itu mana? Oh, orangnya lagi sakit. Begitu saya datang, Waalaikumsalam. Kebetulan iya, kenapa? Ini sakit. Wah, mati ini bentar. Seumur-umur saya nengokin orang sakit, saya bilang mati cuman baru sekali itu loh Pak. Lah, diajak ngomong pinteran dia ngomongnya masalahnya Pak. Akhirnya bentar lagi mati, jangan gitu dong. Mosok nyumpahin mati, lah katanya mati enak. Ngapain takut? Bentar mati ini. Udah kaki udah pada lecet-lecet, katanya makan udah nggak enak, udah tanda mati. Takut juga akhirnya. Alhamdulillah Pak, mau sholat walaupun kadang ya sholat, kadang enggak, tapi alhamdulillah. Berapa kali saya ketemu, asal saya habis dari sini mampir ke masjid Kesemek, ketemu ya. Kadang sholat isya, kalau habis pulang keliling, alhamdulillah. Ditakut-takutin mati, takut juga ternyata. Lah orang begitu kalau nggak langsung di to the point, wah kita kalah omongan Pak. Pinteran dia ngomongnya. Ya, dan ternyata orang model begitu nyata ada, nggak percaya di awalnya. Kalau mati udah selesai udah, nggak ada itu katanya surga neraka itu nggak ada, mana buktinya? Lah kalau kita digituin kan, kita jawabnya gimana? Oh dia jawabnya diterangin pakai Quran, dia nggak percaya Quran, pakai hadis nggak percaya hadis, pakai logika, pakai akal. Lah kalau kita nerangin pakai akal, nyatanya di kuburan ya nggak pernah ada yang balik. Lah kalau kita orang iman, kalau yang mengabarkan Quran, yang mengabarkan hadis, percaya kita 100%.
Walaupun akal kita, mata belum pernah lihat, kuping belum pernah dengar, tapi kalau yang mengabarkan Quran, hadis 100% kita percaya. Kita orang iman. Lah ngadepi mereka, oh ya harus begitu, mati ini bentar lagi. Kalau ketemu teman yang model begitu langsung to the point aja, Pak. Ternyata manjur. Takut saya seumur-umur, Pak, udah umur 44 tahun nengokin orang sakit, saya sumpahin mati baru sekali itu. Kesel gitu. Angel. Kalau orang Jawa angel wes. Asal diajak rembukan begini, saya selalu kalah omongan, Pak. Wah, pinteran dia ngomongnya gelibet begitu ditakutin keder juga akhirnya. Loh, sampai bener, Pak. Jumat siang 10:30 itu anduk sama topiknya saya ambil, saya umpetin di belakang mimbar gitu, Pak. Rela nggak diambil, milih berhari-hari nggak pakai topi sama anduk. Alergi banget ini orang masuk masjid. Akhirnya ditakut-takutin mati takut juga. Ya alhamdulillah sekarang udah mau sholat. Lah, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Allah membangkitkan semua itu tidak butuh dibangunin satu-satu, enggak. In kanat kecuali hanya illa sayhah, hanya satu suara, fa idahum, maka mereka semua jami'un ngumpul ladaina di hadapan kami, di hadapan Allah maksudnya, muhdharun, mereka semuanya pada hadir. Enggak ada yang bisa ngeles satupun, semuanya ngumpul. Jadi satu. Lah, kemudian itulah yang disebut dengan mahsyar itu tadi. Sambil nunggu masa persidangan. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah? Ya nunggu masa sidang. Kita bayangannya kayak apa ya? Orang mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, seluruh jagat raya dibangunkan, dibangkitkan jadi satu tempat. Wong orang sekali baru ada dijadiin satu. Penuhnya kayak apa? Ini orang seluruh alam raya. Dari awal entah sudah ribuan generasi sampai nanti manusia terakhir jadi satu. Semuanya fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun. Semuanya kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saat itulah fal yauma, dan hari itulah la tuzlamu, tidak terzalimi nafsun seseorang syai'an, sebabar belas, sama sekali tidak ada kezaliman saat itu. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan akan ada balasannya. Ayatnya kita hafal, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita umpetin, gak ada tetangga, gak ada saudara, gak ada keluarga tahu, tapi wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua akan diadili di hadapan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Di hadapan Allah hakim yang seadil-adilnya. Kalau di dunia pengadilan banyak, keadilan susah. Yang mudah dihukum mati ada diskon. Jadi seumur hidup. Ntar tahun depan itu, Pak, pasti kaya-kayanya itu ada diskon lagi, Pak. 15 tahun. Tahun depan lagi ada diskon 4 tahun. Tahun depan lagi bebas bersyarat. Yang 20 diskon 50%, jadi 10. Makanya ada bahasa bercandaan di negara kita itu KUHP. Kasih uang habis perkara, beres pokoknya wani piro. Dulu ada iklan itu, bener juga itu. Iklan apa dulu, tolak angin apa itu? Jarum coklat ya kan, wani piro. Bisa diatur nanti di belakang. Tapi kalau di akhirat gak bisa. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
Pada hari itu enggak ada kedzaliman sedikit pun dan orang tidak menerima balasan, wala tujzauna, tidak menerima balasan illa ma kuntum ta'malun, kecuali yang telah ia perbuat. Nah, sekarang ini kita itu kan lagi pesen tempat. Apakah pesen tempatnya ke surga atau pesen tempatnya ke neraka? Lah, ketika orang di alam mahsyar itu, nih saya bacakan ada beberapa keterangan. Fa idza qamal khalaiqu min kuburihim, ketika para makhluk-makhluk itu dibangkitkan dari alam kuburnya, qamu, maka mereka semua akan bangkit. Alaiha miqdaru alfasanatin khufatan urratan juyaan attashan. Mereka semua itu khufatan, telanjang kaki, nggak ada yang pakai sendal. Urratan, telanjang apa ini? Kalau tadi telanjang kaki, ini telanjang badan. Apa telanjang badan itu bahasanya? Itu urrotan, telanjang bulat lah pokoknya. Bulat apa kotak? Bulat ya. Juyaan, semuanya merasa lapar atau terasa haus. Dibangkitkan nggak pakai sendal, nggak pakai baju, haus, lapar. Kalau hausnya orang puasa bisa dihitung, tinggal 3 jam lagi. Panasnya sekarang nggak pakai sendal, melipir ke masjid, ke teras masjid, apalagi ke dalam masjid, adem. Orang nggak pakai baju, nggak pakai ini, asal mau minta dikasih. Lah di nanti mahsyar minta ke siapa? Semuanya wong sama. Falladzi mata 'alal iman, adapun orang-orang yang meninggal dalam keadaan iman, la yakunu hadzal miqdar, ia tidak akan mengalami seperti itu. Ya alhamdulillah ya. Orang yang iman gak akan ngalami model kayak begitu, bangkit dalam keadaan telanjang bulat, kelahausan, kelaparan. Fasalat Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, Aisyah kemudian nanya, "Ya Rasul, atakhshurun nisa ma'ar rijali khuffatan urratan?" Ya Rasul, apakah saat itu laki dan perempuan kumpul jadi satu dalam keadaan telanjang? Wih, telanjang, Pak. Aisyah nanya, sempat nanya, "Ya Rasul, apakah saat itu laki perempuan nyatu semuanya telanjang?" Widih. Dulu kan ada artis waktu ditanya nggak takut ke neraka gitu, bilangnya neraka kan enak, bisa kumpul sama artis-artis si ini, si itu, si ini itu, giliran kena kasus baru mau disidang udah kelenger. Katanya enak, katanya enak. Ayo, ketika lagi ini jaya sombongnya naudzubillah makan babi pakai bismillah, giliran mau disidang nangis, "Ma, tolongin, Ma." Ini baru sidang yang sesama manusia yang pokoknya wani piro itu. Lah ini disidang di hadapan Allah. Aisyah sempat nanya, "Atasyurun nisa ma'ar rijal khuffatan urratan?" Ya Rasul, apakah laki dan perempuan nanti akan kumpul jadi satu telanjang kayak begitu? Qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menjawab, "Na'am." Yo. Oh, enak, Pak. Bapak bisa survei. Bisa ya. Tapi apa ya begitu? Qalat, kemudian Aisyah ketika mendengar jawaban Rasulullah na'am itu, beliau bilang, "Wa fadhaihana, ya Allah, betapa malunya jawaban Aisyah saat itu." Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah menghibur istrinya, Aisyah kan istrinya. "La tabki ya Aisyah, jangan nangis ya Aisyah. Amma sami'ta qaulallahi ta'ala, apakah kamu enggak dengar firman Allah Ta'ala, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Surat Abasa wa Tawalla itu Pak. Kan ada bunyi ayat likulli imri'in minhum
yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu orang saking sibuknya, saking takutnya mikirin dirinya sendiri sampai nggak kepikiran orang kanan kirinya pada telanjang. Lah kita bisa nikmati orang telanjang kan kita kan lagi happy, Pak. Coba lagi susah, ada orang telanjang depan kita, tambah mumet malah, Pak. Lah ini kan lagi susah, Pak. Lagi susah di yaumul mahsyar, kanan kiri semua depan belakang pada telanjang, wis gak kepikiran. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang-orang itu udah pada enggak kepikiran sama sekali, udah ribet pontang-panting enggak karuan, mikir nasibnya sendiri-sendiri. La yaqdiru ahadun, la yaqdiru tidak akan mampu ahadun seseorang ayyanzura ila man fi jambihi, untuk melihat memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya. Min syiddati hauli dzalikal yaum, karena saking apa itu huru-haranya, montang-mantingnya, paniknya hari itu. Ya sama misalnya, Pak, kayak orang kalau kena musibah kebakaran. Itu kan paniknya kayak apa-apa ya, wes sebisa mungkin menyelamatkan diri. Mungkin dia lagi mandi di kamar mandi, Pak. Begitu kebakaran lali, lupa nggak pakai baju. Lah itu baru di dunia loh. Apalagi nanti di akhirat terus nggak kepikiran, begitu dikit keluar, ya baru ya kelihatan di dunia. Lah ini di akhirat yang kita nggak bisa lari kemana-mana, udah muter ya di situ-situ aja. Maka udah gak kepikiran, walaupun telanjang kayak apa, wis boh gak kepikiran sama sekali. Kemudian tetapi dalam kondisi seperti itu ada beberapa yang dapat fasilitas, nggak ngalami telanjang kaki, telanjang baju, aus, lapar, enggak. Ada beberapa orang yang difasilitasi, kalau bahasa kita dapat tempat tunggu yang enak, dan tiketnya bisa dipesan dari sekarang. Dalam hadis itu ada 7 orang, sab'atun yaumala dhilla illa dhilluh, yudhilluhumullahu yaumala dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang nanti pada saat kondisi seperti itu tadi gak mengalaminya, dilindungi oleh Allah dalam perlindungan yang tidak ada bisa melindungi selain Allah. Yang pertama, imamun adilun, jadi pemimpin yang adil. Siapa itu pemimpin? Ya setiap kita ini pemimpin, Pak. Hanya saja sekup kepemimpinan kita kan berbeda-beda. Kalau presiden, tanggung jawabnya lebih besar. Gubernur agak turun dikit, turun, RT turun. Kita minimal kepala keluarga lah ya. Ya tanggung jawabnya ya anak-anak kita, istri. Atau yang enggak, misalnya yang belum nikah sampai jomblo kok udah wassalam, innalillah, yuk adil pemimpin buat dirinya sendiri. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dipertanyakan, dimintakan pertanggungjawaban dari yang dipimpin. Minimal kita mimpin diri kita sendiri. Bisa adil enggak kita dengan diri kita? Loh, bagaimana adil dengan diri kita? Kita menempatkan dengan sesuai porsinya, bahwa mata ini ada haknya untuk merem. Lah kok dibuat melek aja mikirin kayu yang dijejer-jejer di kotak hitam putih. Itu kalau mikirin itu kadang sampai subuh ya betah. Duduknya ya tekun, istiqomah, khusyuk. Kalau sholat Jumat aja ya nyelonjor, ya nyender, giliran apa itu? Main kayu tadi itu. Katanya dimakan kok ya enggak dimakan-makan. Itu sampai subuh. Loh itu security yang di tempat saya tuh, Pak. Asal saya mau berangkat ngajar subuh, itu ada temennya itu yuk.
Wah, istiqomah, khusyuk. Ini mata lah, kalau security memang yo kerja dia kerja lah, keritan yang bukan. Ini mata ada hanya untuk tidur, perut ya ada hanya untuk diisi, ada hanya untuk dikosongkan. Ada saatnya dikosongkan tahunan Ramadan, ada saatnya dikosongkan mingguan Senin Kemis, ada saatnya dikosongkan bulanan 13, 14, 15. Lah kok diisi terus berarti dolim sama perut. Disuruh giling aja kan ya dolim sama perut, nggak pernah disuruh istirahat. Ibarat motor kok digebel terus ya remek motornya. Dolim. Lah kita akan dimintakan pertanggungjawaban paling tidak ya dari diri sendiri ini. Lah kalau kita yang punya anak, istri ya itu tanggung jawab kita. Nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Lah orang yang dapat fasilitas rest area yang enak itu pertama imamun adilun. Yang kedua, alladzina ya'budunullaha fi syababihim. Orang yang usianya masih relatif muda tapi udah kepikiran untuk serius ibadah. Dan ini langka. Umumnya itu biasanya mohon maaf ya Pak. Mohon maaf ya. Biasanya fasenya kita itu dari kecil ngaji Pak. Nanti usia SMP, SMA mulai hilang dah. Mulai kerja malah ketinggalan dah jamaahnya, ibadahnya sembuh lah karuan. Begitu mendekati masa pensiun balik lagi. Yo enggak semuanya ini Pak, enggak semuanya, tapi rata-rata modelnya begitu. Ya masih bagus lah. Lah kita ini kadang ibadah ini kan menggunakan waktu sisa. Sisa-sisa hidup. Ya masih bagus lah ya daripada belas enggak sama sekali. Lah orang yang dapat fasilitas ini di usianya yang masih muda, yang mungkin nafsunya masih membara menggelegar, tapi ia bisa menahan itu. Lah itu yang nanti dapat fasilitas. Lah kalau kita berarti udah telat ya enggak lah. Daripada tahun depan kan kita masih muda ya. Ya kalau sekarang 70 kan masih muda, daripada tahun depan kan 71. Ya muda itu relatif Pak ya. Oh kan misalnya ada orang umur 15 sudah dianggap tua ya bisa juga. Anakmu umur berapa? 15. Oh tuan anakku baru 13. Oh 15 sudah dibilang tua. Umur 70. Berapa bapak umurnya sekarang? 70. Wah mudaan sih itu sama saya 74. Oh, relatif umur muda itu relatif. Tapi paling enggak ini orang yang nafsunya, keinginannya masih banyak gak karuan, tapi dia bisa nahan. Dia memilih untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang baik. Lah itu yang dapat fasilitas rest area yang nyaman itu tadi. Yang ketiga, alladzina yulazimunal masajid, atau dalam bahasa lain syabun qalbuhum mu'allakun bil masajid. Orang yang masih muda, masih seger buger, tapi hatinya udah terpaut dengan masjid. Bukan berarti orang yang dia di masjid, bukan, belum tentu. Banyak orang yang kerjanya di masjid tapi nggak pernah sholat. Udah pernah saya ceritain kan? Iya, ada security yang nggak pernah sholat, padahal dia udah puluhan tahun sebagai security masjid. Ketika saya tanya Pak, bilangnya apa? Begini loh Pak Ustadz, saya nggak sholat itu dalam rangka jaga sendal motor orang-orang. Mosok orang yang pada sholat nanti masuk surga saya nggak diajak. Wong sendalnya saya jagain. Oh iya ya udah terserah. Banyak loh Pak orang yang sehari-hari tinggal di masjid. Mohon maaf kadang penghasilannya, penghidupannya dari masjid. Tapi tadi sholat enggak. Nongkrong di masjid giliran azan pergi. Di sini insya Allah enggak lah ya. Enggak di sini sono. Coba Bapak di Islamik. Banyak kan yang orang kerja di situ entah sebagai apalah. Begitu azan malah pada ngadem di bawah pohon sambil ditanya, "Bang, udah sholat?" Wah, gampang, deket. Aduh, ya Allah. Ya kita kan kadang hanya ngingetin atau apalah ya bahasanya ya. Kita kan watawasau bil haq, watawasau bisobr, semampu kita dan sebisa kita. Jawabannya gampang, deket. Kadang Pak saya habis ngisip ngajian zuhur Islamik.
Itu begitu saya keluar, ya Allah, itu orang kalau security oke lah, dia memang kewajiban situ mungkin jamaahnya gantian. Yang bukan security Pak, kadang yang hanya mohon maaf ya, ngepel atau apa, kan waktu sholat hanya berapa menit itu malah Pak, orang-orang pada sholat begini ya, di bawah tangga kalau dulu sebelum dibangun, sekarang pada di bawah pohon-pohon begini. Ya Allah, kalau ditanya gampang Pak, sholat deket. Lah iya deket, tapi kalau nggak masuk-masuk ya nggak sholat-sholat. Lah yang dimaksud di sini adalah walaupun mungkin sebagai orang kerja di lapangan, tapi hatinya udah terpaut dengan masjid. Ketika hayya 'alas shalah, hatinya tuh waduh, di mana nih masjid? Nyari dia. Lah orang seperti ini loh. Orang dianya itu terasa ada rasa yang kurang ketika ia belum sholat. Itu artinya hatinya udah terpaut dengan masjid. Ketika ia mungkin mohon maaf Grab atau apalagi entah kemana lah, tapi begitu udah jam 12 nih, hatinya itu tergerak untuk saya di mana nih mau jamaah, muter, bukan yang berarti ngedem aja di masjid tapi malah blas. Yang keempat, al-mutahabbuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Kita senang sama orang, benci sama orang, bukan sama orangnya, tapi sama kepribadian dan kelakuannya. Kalau sama orangnya, wong dia sama-sama makhluk Allah, cuman kadang kelakuannya yang kadang kita nggak suka. Ada orang ibadah gangguin, kalau nggak bisa bantuin, malah gangguin. Lah kita suka sama orang, kita hormati orang ya karena orang itu memang membawa semangat kita menjadi baik. Kadang orang itu Pak ada bawaannya yang kalau kita deket sama dia, hawanya kita pengen jadi orang baik. Tapi ada orang yang kalau deket sama dia pengennya itu wes main ludo aja. Lah itu kita menghormati orang, kita mencintai orang karena Allah, karena pengen kita deket sama Allah. Kita kalau hormat sama dia, kita deket sama dia, hawanya kita itu pengen deket dengan Allah. Lah itu orang yang tiketnya dijamin. Kemudian yang kelima, alladzina yu'tuna shadaqatihim ay huquqillahi ta'ala, orang yang menunaikan atau bayar sedekah, tangan kanan memberi seakan-akan tangan kiri nggak tahu. Bukan berarti orang sedekah nggak boleh dipublikasi Pak, boleh. Ayat Qur'annya itu orang sedekah anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kita sedekah itu boleh dalam keadaan sir dan itu yang terbaik. Dan ibadah ini sedekah yang kuat besar pahalanya itu yang tersembunyi. Ini kita semua tahu Pak, di situ tengah tiang bulat itu pasti ada besi. Yang kotak-kotak itu pasti ada besi. Bangunan ini kuat karena adanya besi, tapi besi itu justru yang milih menyembunyikan dirinya. Lah sedekah yang kuat itu yang dipilih disembunyikan kayak besi itu. Tapi ada kalanya sedekah itu harus ditampakkan kayak keramik begini Pak. Ada kalanya harus ditampakkan untuk memotivasi orang. Misal kita mau bangun masjid, bangun mushola, lah kok udah berhari-hari kita umumin ke warga, kok nggak ada yang tergerak-gerak nyumbang. Dah akhirnya tulis ya nama saya dah, semen 20. Lah kita niatnya untuk mensupport orang, bukan niatnya tuh saya tuh semen 20, bukan. Menyupport orang, begitu orang lihat Pak itu numpang 20. Wah kalau dia 20 ya paling enggak saya ya mirip-mirip lah 19. Nah, kan akhirnya termotivasi Pak. Maka orang sedekah itu boleh sirron, rahasia, dan itu yang terbaik, dan boleh wa'ala niyah, boleh terang-terangan, dipublikasikan, diumumkan. Justru kadang malah wajib kalau itu berkenaan dengan pertanggungjawaban. Misalnya kayak orang bangun masjid ini kan ada laporan keuangannya Pak, masuknya sekian, keluarnya sekian, masuknya dari si fulan. Kalau ada gitu kan lebih transparan. Kadang kita ini sok biar kelihatan enggak riya, udah pakai hamba Allah, enggak usah ditulis, hamba Allah enggak usah ditulis. Nah, kasihan panitianya Pak. Panitia itu bertanggung jawab untuk melaporkan ke jamaah bahwa duit yang masuk sekian,
yang keluar sekian. Kita ditulis nama kita itu dalam rangka bukan untuk riya, bukan, untuk biar tertib administrasi. Kita ini umat Islam kadang kalah dengan umat lain dari segi itu, ya karena itu. Udah gak usah ditulis, kayak sama siapa aja sih. Begitu besok-besoknya terjadi slack, gegeran. Ini yang repot begini nih. Perintahnya tulis, boleh sirron wa alaniyah. Kemudian yang keenam, alladzina tad'uhum imra'atan jamilatan wa yakhafunallah ta'ala. Orang yang ada kesempatan untuk berbuat maksiat tapi ia enggak mau. Kan kita ini enggak maksiat karena mungkin enggak ada kesempatan, Pak. Coba seandainya ada kesempatan, kuat enggak kita nahan? Misalnya ada orang yang hobi main kartu gitu. Udah isya ya. Ada hobi main kartu, kesempatan ada, duit megang, teman main ada. Kuat gak kira-kira nahan? Nah, kalau memang gak ada kesempatan mungkin bisa, Pak. Tapi kalau ada kesempatan, maka dulu Bang Nabi bilang kejahatan itu bukan hanya karena ada niat, tapi karena adanya kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.